Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menjumpai pemirsa MMC Muslim dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Lulu Nur Hamidah. Hari ini kita akan mendiskusikan topik yang barangkali akan menggugah perasaan kita semuanya, yaitu temanya orang tua durhaka adakah? Dan seperti biasanya kita telah mengundang narasumber yang luar biasa untuk menemani diskusi kita pada kali ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Badriah Fayumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya manggilnya enak Mbak kali ya. Boleh, seperti biasa saja Mbak Lulu. Iya, biasanya soalnya sudah kenal nih di luaran ya. Jadi agak kagok kalau manggil Ibu dan memang pantas juga dipanggil Mbak. Mbak Badriah Fayumi ini anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasina. Jadi tidak asing buat kita semuanya. Dan narasumber kita yang kedua Mbak Nani Zulminarni. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali dengan baju kuningnya. Alhamdulillah. Saya ngiri. Iya Mbak Nani ini Koordinator Nasional PEKA atau singkatannya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Luar biasa sekali. Jadi kita punya dua orang narasumber yang akan menemani diskusi kita tentang orang tua durhaka. Jadi Mbak Nani dan Mbak Badriah, biasanya kalau orang tua durhaka jarang sekali ya kita mendengar, hampir tidak pernah. Tapi kalau anak durhaka, waduh nggak kebayang. Dari waktu ke waktu kita sering sekali mendengar anak diberi label anak durhaka atau orang tua mengutuk anaknya, jangan begini, jangan begitu, nanti jadi anak durhaka dan seterusnya. Anak bandel dianggap juga anak durhaka, anak protes pun juga dianggap durhaka. Nah, persoalannya ini yang kita diskusikan. Sebenarnya yang bisa disebut durhaka itu cukup anak saja atau sebenarnya juga orang tua nih, kalau memang ternyata menurut persepsi anak banyak juga kan orang tua yang dianggap tidak bisa jadi panutan, atau orang tua yang kejam terhadap anak, atau orang tua yang misalnya kata-katanya kasar dan seterusnya. Iya, baik. Kita berangkat dari dasar Islam yang menempatkan anak sebagai amanah. Ya. Nah, jadi ketika amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua ini tidak betul-betul dijalankan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya orang tua itu telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyia-nyiakan amanah, anugerah dan nikmat yang diberikan kepadanya. Dan pada konteks itu nanti di akhirat setiap orang tua juga akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dia ketika di dunia benar-benar sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua dengan baik, memberikan contoh, memberikan pendidikan, memberikan pengasuhan, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, ketika ternyata dengan sengaja itu tidak dia lakukan dan tidak ada usaha untuk itu, apalagi sebutan yang pantas untuk kita berikan kepada orang tua yang demikian, selain orang tua durhaka. Durhaka terhadap Allah ya? Durhaka karena durhaka itu kan memang sebetulnya perbuatan. Apa makna durhaka? Arti durhaka itu durhaka itu kan kebalikan dari taat. Oke. Iya, kebalikan dari taat. Jadi durhaka itu bisa ke siapa saja. Betul. Iya, gitu ya. Durhaka itu biasanya diterjemahkannya. Iya. Tapi seperti ada unsur subordinasi dan yang anak ya. Iya. Jadi memang kalau setiap posisi yang tinggi itu memang selalu rentan untuk terjadi penyelewengan gitu ya. Orang tua itu memang posisinya tinggi sekali dalam agama karena memang jasanya, pengorbanannya luar biasa. Tetapi juga kita melihat begitu, bahkan setelah kita taat kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk ketika misalnya orang tuanya punya pandangan yang berbeda pun kita juga sebagai anak memang mesti berbuat baik pada orang tua. Tetapi bagaimana dengan orang tua gitu kan yang kemudian tidak menghormati hak anak. Tidak memahami sama sekali anak, dan bahkan misalnya banyak kan ada anak yang begitu lahir orang tuanya seringkali ini bapak kemudian pergi entah kemana nggak ketahuan sampai dia umur 20 tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah disapa. Apa itu sebutan yang pantas untuk orang tuanya demikian? Itu Mbak Nani setuju ini kira-kira ya? Oh iya, jadi saya memang menghadapin, saya sering juga mendengarkan curhat-curhat ya mungkin dari teman-teman di kantor, staf saya di kantor, atau di dalam masyarakat yang mereka cerita. Jadi banyak
banyak luka yang dibawa oleh anak-anak hingga dia dewasa. Jadi itu karena yang tidak sembuh gitu ya. Jadi misalnya pengalaman pahitnya waktu kecil seperti yang tadi dikatakan Mbak Bat juga, dia orang tuanya itu ayahnya itu tidak pernah ada di dalam hidupnya gitu sampai dia dewasa, dan itu sangat membekas. Atau dia ditinggal, jadi dia ditinggal oleh ayah ibunya, diasuh oleh neneknya misalnya, yang kemudian membuat dia tumbuh dan berkembang dalam kerinduan pada orang tuanya. Terus ada itu juga terbawa sampai dewasa. Ya, ada juga yang anak dia ayahnya kawin lagi, ibunya kawin lagi tanpa pernah berkonsultasi dengan dia, sehingga itu semua membuat luka yang, tapi karena dia ada konsep durhaka itu tadi, dia tidak berani untuk mengatakan apapun, dan itu dibawa terus dalam hidupnya menjadi beban yang membuat kepribadian anak ini menjadi tidak seimbang ya, terganggu. Dia menjadi anak yang tidak percaya diri, menjadi anak yang sangat sedih, menjadi anak yang sangat sensitif terhadap sedikit sesuatu hal yang seharusnya tidak menjadi besar. Nah, tapi itu tadi gitu, bahwa mereka nggak berani mengatakannya karena kan konsep durhaka selama ini hanya ada pada anak. Sampai ada ceritanya misalnya Malin Kundang kan, yang ada banyak sekali contoh-contoh yang selalu anak saja durhaka dalam gitu. Islam al-qamah misalnya. Iya, selalu anak yang durhaka. Nah, ini juga memang menjadi banyak pertanyaan gitu di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kita punya rasa keberatan atau pengalaman yang tidak menyenangkan dengan orang tua, bagaimana gitu menghadapi ini? Apakah ketika misalnya anak juga mengatakan satu, itu bisa dikatakan durhaka? Pertanyaan Mbak Nani nanti akan jadi pertanyaan saya juga ya. Kalau tentu saja akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, tema tentang orang tua durhaka tentu saja sangat menarik, dan ini menjadi concern kita semuanya. Kita masih punya sesi yang luar biasa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.